Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy. Kali ini saya akan membahas mengenai interface atau tampilan dari Microsoft Office Word 2019. Nah, setelah menginstal, biasanya kita akan disuguhkan icon pada desktop. Nah, tinggal di double klik saja. Ini adalah tampilan awalnya. Di menu home, jadi ini adalah recent dokumen yang terakhir dibuka. Kemudian ini adalah tampilan awal ketika kita akan membuat sebuah dokumen baru. Di sini Microsoft sudah menyediakan berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Namun untuk menggunakan template ini, komputer kita atau PC kita harus terhubung dengan koneksi internet. Baik, karena yang akan kita bahas adalah tampilannya, maka kita langsung saja pilih yang blank dokumen. Ketika buka dokumen baru, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan jelaskan satu persatu dari mulai pojok kiri atas. Di sini ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Nah, di sini bisa kita customize, kita tambahkan new, kita tambahkan ini untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen, dan banyak. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan perintah lainnya. Nah, ya, seperti itu, jadi tampilannya bisa dirubah. Ini tampilan dari Quick Access Toolbar-nya ya. Kemudian bergeser ke sisi tengah. Nah, bergeser ke bagian tengah, ini ada title bar atau judul dokumen. Nah, di sini ketika kita nanti telah menyimpan, maka penamaan dokumen akan sesuai dengan nama dokumen yang telah kita buka. Kemudian lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada ini identitas akun ketika kita sudah sign in. Kemudian ada ini window management atau kontrol jendela, ada close, restore down atau minimize maximize, ini tombolnya di sini. Kemudian ini ini untuk memperkecil ya, ini untuk membuat tampilannya penuh. Kemudian ini untuk minimize, menutupnya itu. Kemudian ada berbagai macam tab ya, jadi dari mulai home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan akan muncul yang lainnya sesuai nanti kebutuhan kerja kita. Di bawah tab ini ada ribbon. Nah, ribbon ini memunculkan isi dari isi tab yang berada di atas. Ini isinya, tampilannya seperti ini. Untuk penjelasan setiap fungsinya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Kemudian bergeser sedikit ke bawah, ini ada rule, penggaris. Jadi kita bisa mengetahui posisinya ada di bagian sebelah mana. Kemudian bagian utamanya itu adalah lembar kerja atau worksheet. Nah, di sini dimana kita akan bekerja, mengetik, membuat dokumen, membuat laporan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berkedip. Nah, ini disebutnya cursor atau penunjuk. Jadi ketika kita mulai mengetik, maka tulisan yang akan muncul itu ada pada bagian yang berkedip. Ketika kita geser ke sini, maka dia akan memulainya di sana. Ya, seperti itu. Kemudian ada status bar.
Status bar itu bagian paling bawah. Nah ini, jadi ada page of berarti page 1 of 1, page 1 dari 1, ini jumlahnya karena satu halaman. Jadi kalau misalkan halamannya ditambah jadi 2, nah cursor kita tuh posisinya ada di mana akan diberitahu kita ada di halaman 1 dari 2 halaman yang ada pada lembar kerja kita. Kemudian ada word. Nah ini ada 3 kata. Nah ini 3 kata, 1, 2, 3. Ini jumlah kata yang ada pada dokumen kita. Jadi kalau dokumen kita sudah mencapai 1000 kata, maka tulisan di sini pun akan jadi 1000. Kemudian ada ini bahasa, untuk pengaturan bahasa yang kita gunakan untuk mengecek apakah tulisan yang kita ketik sesuai dengan ejaan bahasa yang digunakan. Tinggal dipilih saja mau bahasa apa gitu ya. Tuh, jadi ini bisa berubah sesuai dengan bahasa yang kita gunakan untuk mengeceknya. Kemudian, nah sebelah kanan bawah itu ada page view. Page view itu ada beberapa bagian ya. Pertama ada read mode atau mode membaca. Jadi tampilannya hanya full tampilannya untuk membaca. Ini yang kedua ada print layout. Nah ini tampilan seperti kita akan mencetak. Kemudian di sebelahnya ada web layout. Jadi ketika kita menyimpannya di web, maka tampilannya akan seperti ini. Yang umum digunakan itu read mode. Biasanya ini banyak terjadi kebingungan ketika tampilannya seperti ini. Kita harus bagaimana? Sebetulnya tidak perlu panik, kita tinggal pilih saja ke print layout. Nah, jadi layout saat kita nge-print. Ini yang paling umum tampilan sering digunakan. Kemudian di sebelahnya ada slider zoom in. Nah, jadi itu di slide ya, kanan kiri disesuaikan. Jadi kita bisa memperkecil sampai ke 10%. Kita bisa memperbesar sampai ke 500%. Nah, itu. Kemudian ini ada scroll bar, ada bottom scroll bar dan ada right scroll bar. Ini yang di sebelah kanan, scroll barnya untuk melihat ke bagian bawah, dan ini untuk menggeserkan ke sebelah kiri atau kanan. Kita kembalikan ke 100%. Jadi kalau misalkan tampilannya tidak perlu digeser, bottom scroll barnya itu langsung hilang ya. Ketika perlu menggesernya, maka otomatis akan muncul. Nah, untuk materi berikutnya adalah bagaimana kita menyimpan dokumen yang telah kita buat. Untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat, kita masuk ke menu file. Nah, menu file di sini kita tinggal pilih save atau save as. Nah, save as ini ketika kita sudah menyimpan dokumen dan akan menyimpannya dengan nama baru, maka kita gunakan save as. Kalau save itu langsung menyimpan pada dokumen yang kita kerjakan. Untuk pertama kita sama saja. Nah, di sini kita pilih mau disimpan di mana. Mulai latihan mengetik, itu nama filenya dengan diganti. Jadi di title bar atau tab judul ini akan berubah namanya sesuai dengan nama dokumen yang tadi kita simpan. Itu materi yang saya sampaikan kali ini mengenai interface dan cara menyimpan dokumen pada Microsoft Office Word 2019. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.